warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijdani Nurmi Syakira dari kelas 12 AKL 1, kompetensi keahlian, akuntansi, keuangan, dan lembaga. Rencana saya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Lebak Barang, saya akan melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Pekacakan Pekalongan dan saya akan mengambil jurusan kebidanan. Alasan saya mengambil jurusan kebidanan karena dapat mengubah saya menjadi pribadi yang lebih peduli pada orang lain, berjiwa sosial tinggi, dan memiliki sifat keibuan yang lembut. Selain itu, menjadi seorang bidan juga merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kesan saya selama bersekolah di SMK Negeri 1 Lebak Barang, banyak hal yang tak terlupakan dan menyenangkan yang saya dapatkan ketika bersekolah. Sekolah ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya juga diberi banyak kesempatan untuk mengikuti berbagai organisasi mulai dari OSIS, PMR, Pramuka, dan juga saya berkesempatan untuk mengikuti Paskibra. Pesan saya untuk SMK Negeri 1 Lebak Barang, semoga sekolah ini terus berkembang dengan lebih baik lagi dan melakukan inovasi-inovasi baru agar dapat memajukan sekolah ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rencana laboratorium. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan laba rugi perusahaan dagang dengan metode lengkap. Dan di sini saya mengambil contoh dari UD Buana untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2021. Untuk data-datanya, kita mengambil dari neraca lajur di bagian rugi laba. Ya, langsung kita mulai. Yang pertama, ada penjualan. Penjualan terdiri dari sales dan sales return. Nominalnya, kita akan melihat di neraca lajur. Sales return dengan nominal 1.565.300.000 rupiah dan sales return sebesar 50 juta. Kemudian sales sebesar 1.565.300.000 rupiah kita kurangkan dengan sales return sebesar 50 juta rupiah. Dan kemudian kita memperoleh total penjualan sebesar 1.515.300.000 rupiah. Selanjutnya adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Cost of goods sold terdiri dari cost of goods sold atau harga pokok penjualan, kemudian freight paid atau beban transportasi pembelian. Untuk nominalnya sama, kita ngambil di neraca lajur. Cost of goods sold sebesar 1.193.100.000 rupiah dan freight paid sebesar 8.800.000. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya 1.201.900.000 rupiah. Kemudian kita akan mencari gross profit atau laba kotor. Caranya dengan total penjualan tadi yang 1.515.300.000 rupiah, kita kurangkan dengan total cost of goods sold sebesar 1.201.900.000 rupiah. Kemudian kita memperoleh laba kotor sebesar 313.400.000 rupiah. Yang selanjutnya ada beban-beban. Yang pertama ada beban usaha. Beban usaha terdiri dari advertising expense,
Telephone and electricity expense, store supplies expense, bed expense, depreciation expense, insurance expense, rent expense, wages and salaries expense, dan other operating expense. Nominalnya kita ngambil di neraca lajur. Ini advertising expense, nominalnya sampai dengan other operating expense, kita pindah ke laporan laba rugi, kemudian kita totalkan, dan di sini totalnya sebesar Rp166.650.000. Dan di situ kita memperoleh total beban usaha. Kemudian untuk mendapatkan laba usaha, caranya dengan gross profit atau laba kotor sebesar Rp313.400.000, kita kurangkan dengan total beban usaha sebesar Rp166.650.000. Kita kurangkan, kemudian kita memperoleh laba usaha sebesar Rp146.750.000. Yang selanjutnya adalah pendapatan dan beban di luar usaha. Di sini terdapat interest revenue sebesar Rp11.420.000. Ya, jadi di sini nanti mengurangi. Jadi di sini interest revenue nanti kita kurangkan dengan interest expense dan bank service charge. Kemudian hasilnya kita memperoleh total pendapatan dan beban di luar usaha sebesar Rp7.910.000. Dan hasil tersebut kita akan melanjutkan dengan mencari laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak didapat dari laba usaha sebesar Rp146.750.000, kita kurangkan dengan total pendapatan dan beban di luar usaha sebesar Rp7.910.000. Kemudian kita memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp138.840.000. Selanjutnya, untuk mencari laba bersih, sebelum kita mencari laba bersih sebelum pajak kita kurangkan dengan income tax expense atau beban pajak penghasilan. Ini nominalnya kita ambil dari neraca lajur. Neraca lajur. Income tax expense sebesar Rp8.006.500. Tulis di sini. Nah, laba bersih sebelum pajak sebesar Rp138.840.000 kita kurangkan dengan income tax expense sebesar Rp8.006.500, dan hasilnya kita akan memperoleh laba bersih sebesar Rp130.833.500. Oke, selanjutnya. Apakah ini sudah benar laba bersihnya? Kita coba lihat di neraca lajur. Nah, di sini hasilnya sama, labanya sebesar Rp130.833.500. Berarti ini sudah benar. Bagaimana cara menentukan apakah itu laba atau rugi? Jadi, jika perusahaan kita laba, maka
pendapatan lebih besar dari beban. Karena di sini pendapatan lebih besar dari beban, maka di sini kita memperoleh laba bersih. Oke.